Uh, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya di sini nama saya M. Isnu Ramadan dengan NIM 225081137. Di sini saya akan mempresentasikan atau mengulang materi dari praktikum pengujian perangkat lunak ini dari modul 1 sampai modul 9 gitu. Mungkin kita langsung saja masuk pada modul pertamanya itu dengan judul dasar-dasar pengujian gitu. Nah, di sini pertama kita ada submodulnya itu ada definisi pengujian dulu gitu, penjelasannya. Definisi pengujian ini tuh adalah bagian dari proses validation dan verification gitu, VNV. Gunanya untuk apa? Untuk mencari berbagai error dan problem gitu, yang ada pada produk atau si software gitu. Nah, apa itu verifikasi? Nah, si verifikasi ini tuh untuk memastikan software atau produk yang diimplementasikan fungsinya itu dengan benar atau tidak gitu. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu kita tuh are we building product right? Nah, itu bahasa Inggrisnya. Nah, dan apa bedanya dengan apa itu validasi? Validasi itu berbeda dengan verifikasi gitu. Si validasi ini tuh memastikan software ini tuh dibangun sesuai user requirement atau kebutuhan user atau tidak gitu. Nah, atau dalam bahasa Inggrisnya tuh kita atau saya ini menjelaskan gitu. Are we building the right product? Nah, itu tuh si definisi atau penjelasan dari validasi gitu. Kita lanjut, aktivitas pengujiannya tuh ada apa saja gitu. Nah, di sini tuh ada jenis kesalahan software gitu. Yang pertama ada software failure gitu. Apa itu software failure? Software failure ini tuh adalah bentuk kegagalan karena perilaku aplikasi yang tidak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan gitu. Nah, dan kedua tuh ada software error. Software error ini tuh status sistem yang jika tidak diperbaiki akan menyebabkan software failure gitu. Nah, si software error ini tuh akan atau salah satu faktor yang memicu munculnya software failure gitu. Nah, yang ketiga tuh ada fault, bug atau defect gitu. Ini tuh bisa dijelasin tuh cacat atau sumber terjadinya kesalahan gitu. Nah, si fault, bug atau defect ini tuh akan menyebabkan error dan atasnya juga dan jika ada software error yang pastinya tuh akan terjadinya software failure juga gitu. Itu tuh saling berkaitan gitu, kayak hierarki gitulah, turunan gitu. Nah, ini tuh ada submodul aktivitas pengujian secara umum gitu. Yang pertama gitu tuh ada perencanaannya dulu gitu. Si perencanaan ini tuh dijelaskan menentukan apa yang akan diuji dulu gitu. Dari waktunya, timeline gitu. Kita tuh nguji tanggal berapa, jam berapa gitu. Terus ada alokasi sumber dayanya gitu. Si sumber dayanya itu ada pengujinya siapa gitu. Terus ada hardware-nya bagaimana, terus software-nya tuh yang akan diuji tuh bagaimana, dan tools yang digunakan untuk pengujian tuh apa gitu. Dan lingkungannya tuh bagaimana gitu. Dan persiapan prosedurnya tuh bagaimana gitu. Itu tuh ada pada aktivitas nomor 1 di perencanaan gitu. Yang kedua tuh ada pembuatan test case-nya gitu. Ini tuh mengembangkan kasus uji berisi data masukan, harapan, pengeluaran, dan cara menilai hasil eksekusi gitu. Kayak kita tuh misalnya ada pada modul login misalnya. Nah, kita tuh menginputkan tuh itu tuh bisa dibuat test case-nya dulu gitu. Seperti itu test case. Nah, yang ketiga tuh ada pelaksanaan testing. Ini tuh melakukan pengujian berdasarkan prosedur dan kasus ujinya itu bagaimana gitu, yang akan menghasilkan status lolos atau tidak lolosnya gitu. Dan yang terakhir ada dokumen testingnya gitu. Ini tuh rangkuman hasil pengujian
hasil pengujian dari yang diuji softwarenya gitu. Ini tuh rangkumannya gitu, yang akan dilakukan perbaikan gitu dari bug fixingnya gitu. Mungkin itu saja untuk penjelasan modul pertama. Kita lanjut ke modul 2. Oke. Di sini lanjut ya ke modul keduanya tuh. Pada praktikum pengujian perangkat lunak ini tuh menjelaskan apa gitu. Nah, di sini tuh modul 2 tuh akan menjelaskan itu perancangan, pengujian dan instalasi dan konfigurasi environment gitu untuk pengujian gitu. Nah, pertama-tama sebelum masuk ke materi intinya tuh kita tuh akan menjelaskan pendahuluannya dulu gitu. Untuk fondasi untuk si aktivitas pengujian itu bagaimana gitu pada modul kedua ini. Yang pertama tuh ada environment setup. Environment setup itu apa? Yaitu langkah pertama sebelum menulis program gitu. Terus menyiapkan software untuk menulis, mengkompilasi dan menjalankan program gitu. Itu tuh environment setup. Terus ada unit testing gitu. Apa itu unit testing? Unit testing itu metode verifikasi software di mana programmer itu tuh menguji gitu apakah unit program itu layak dipakai atau enggak gitu. Terus tujuan unit testing itu tuh mengisolasi gitu setiap bagian program dan menunjukkan kebenarannya itu bagaimana gitu. Nah, untuk si komposer ini tuh suatu software yang memanage dependensi untuk PHP gitu. Si software ini itu open source gitu, yang dimulai pada tanggal 3 April tahun 2011 gitu. Terus yang terakhir ada framework unit testingnya gitu. Jika kalian menggunakan PHP bisa menggunakan PHP unit gitu untuk unit testingnya gitu. Terus jika menggunakan Java, kita itu bisa menggunakan JUnit gitu untuk framework pengujiannya gitu, untuk unit testing. Nah, di sini tuh ada instalasi dulu gitu untuk si konfigurasinya. Pertama kita menginstalasi SAM. Kita bisa cek jika kalian sudah menginstal XAMPP. Nah, bisa dilihat di sini kita bisa membukanya gitu. Nah, ini adalah XAMPP gitu. Nah, jika kalian sudah menginstal Composer atau XAMPP juga bisa dicek di CMD atau command prompt gitu di komputer kalian masing-masing. Nah, di sini kita bisa ngecek dengan prompt php stripping atau version gitu. Nah, jika kalian muncul versi PHP-nya tuh ketika kita misal XAMPP nih, nah otomatis kita tuh menginstal PHP-nya juga gitu. Nah, jika ingin mengecek Composer sudah terinstall atau belum, kita bisa menggunakan perintah composer stripping sama gitu. Nah, ini tuh adalah tampilan jika kalian sudah menginstal Composer gitu. Tuh. Dan kita lanjut ke terakhir. Ini tuh ada tugas gitu pada modul 2 kelompok gitu. Nah, ini tuh ada kelompoknya gitu. Nah, di sini tuh tugasnya tuh membuat perencanaan pengujian perangkat lunak gitu atau test plan gitu. Test plan dokumen itu untuk pengujian bagaimana gitu. Nah, di sini mungkin saya akan menunjukkan laporan akhirnya gitu pada tugas modul 2 ini untuk kelompoknya. Nah, di sini kita menggunakan software aplikasi kasir shopping chart gitu. Nah, ini tuh perencanaan pengujian test plan-nya. Kita tuh ada subbabnya tuh ada tujuan pembuatan dokumen itu untuk apa. Terus mungkin ini ada ruang lingkup pengujian itu ada apa saja. Terus ini referensi dokumennya dari mana gitu. Mungkin ini gambaran sistem dan fitur utamanya gitu dari sistem kasir yang kami akan uji gitu. Pertama ada login logout, terus ada fungsi add produk dalam admin gitu, terus ada view produk gitu, terus ada keranjang, terus ada checkout dan lain-lain. Mungkin ini sih dokumen tugas pada modul 2 yaitu test plan gitu. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk pada modul 2 ini.
Mungkin kita akan lanjut pada modul ketiga. Terima kasih. Lanjut modul 3. Oke. Di sini kita lanjut pada modul ketiga ya, pada praktikum pengujian perangkat lunak ini dengan judul unit testing. Tapi ini tuh pembuatan black box test case-nya tuh. Nah, seperti biasa kita akan menjelaskan pendahuluan dulu gitu sebelum masuk pada aktivitas pengujian intinya gitu. Bagaimana? Seperti biasa kita apa itu unit testing? Yang seperti dijelaskan sebelumnya itu adalah metode verifikasi software di mana program itu menguji suatu unit program yang layak pakai atau enggak gitu. Terus tujuannya itu mengisolasi setiap bagian program dan menunjukkan kebenarannya gitu. Nah, terus ini ada integration testing gitu. Si integration testing itu untuk pengecekan antar program unit yang saling berinteraksi gitu. Itu integration testing gitu. Yang ketiga ada system testing gitu. Apa itu system testing? System testing itu pengecekan kinerja sistem setelah semua elemen terintegrasi gitu. Jadi kita tuh urutannya tuh kita integration testing dulu nih. Nah, ketika semuanya tahu gitu integrasinya di unit ini antar unit itu bagaimana, kita lanjut ke sistem testing itu bagaimana gitu. Nah, sistem ini tuh berfokus pada environment sistem itu bagaimana. Nah, ini tuh ada submodulnya tuh jenis pengujian gitu. Berdasarkan karakteristik ada bagi dua gitu. Ada fungsional dan non fungsional gitu dalam pengujian black box ini tuh. Fungsional itu pengujian fungsional ini tuh yaitu menguji terkait fungsionalitas yang diharapkan gitu. Misalnya kayak apakah si user bisa login gitu. Kayak itu tuh fungsionalitas itu. Dan non fungsional itu tuh berkaitan dengan aspek kualitas perangkat lunak gitu. Yaitu kayak reliability-nya, usability-nya, efisiensinya, maintainability-nya, dan portability-nya gitu. Itu tuh non fungsionalnya gitu. Jenis pengujian. Nah, di situ ada dua jenis pengujian unit gitu. Yang pertama tuh ada unit statis gitu. Apa itu unit statis ini tuh berfokus pada struktur program suatu unit gitu. Jadi kita tuh ngecek gitu. Programnya tuh bagaimana gitu, strukturnya tuh bagaimana gitu. Kalau yang dinamis, unit dinamis ini tuh menguji berdasarkan aspek eksekusi pada suatu unitnya gitu. Yang memerlukan program driver gitu dan fungsi stub atau fungsi sementara gitu. Nah, pengujian black box ini tuh dilakukan jika source-nya itu tidak dapat dilihat gitu. Misalnya kita tuh kayak dikasih link website gitu. Nah, kita tuh bisa nguji gitu langsung. Tanpa kita harus melihat source code-nya tuh bagaimana gitu. Terus ada kasus ujinya tuh dibuat berdasarkan spesifikasi fungsional atau sering disebut pengujian fungsional gitu. Terus yang ketiga tuh spesifikasi perangkat lunak gitu. Ini tuh definisi aktivitas fungsi gitu. Initial state, final state, atau keterangan event yang mempengaruhi perubahan status. Mungkin itu sih pada modul ke-3 ya. Oh iya, ada tugas praktikumnya juga gitu. Ini tuh membuat test case untuk pengujian black box-nya gitu. Saya akan buka ya. Ini adalah laporan laporan tugas kelompok pada modul ketiga gitu. Yang tadi saya sebutkan di sini tuh kita membuat test case gitu. Nah, ini tuh test case apa itu isinya? Di sini tuh ada objek pengujiannya gitu. Nah, jadi disebutkan dulu nih objeknya tuh apa aja nih yang akan diuji gitu. Pertama tuh kita di program kami yang akan diuji itu ada login logout, terus kita ada add produk, view produk, chart, checkout, my order, dan laporan transaksi gitu. Nah, di sini tuh kita membuat identifikasi fokus pengujiannya gitu. Yang pertama kita ada kolom kode uji,
Kedua ada modul atau use case-nya tuh, terus ada skenario pengujiannya gitu. Nah ini tuh kode uji itu dibuat untuk si tabel pengujiannya gitu. Kita lanjut. Nah ini untuk spesifikasi inputnya tuh harus bagaimana dan spesifikasi outputnya tuh harus bagaimana gitu. Harus disesuaikan dengan si ini identifikasi fokus pengujiannya gitu. Nah ini adalah tabel pengujian yang kami uji gitu. Pada program kami yang akan diujinya gitu. Mungkin itu saja sih yang saya sampaikan atau saya presentasikan pada modul ketiga ini. Sekian ya, kita lanjut ke modul 4. Terima kasih. Kita balik lagi ya pada pengujian perangkat lunak. Kita lanjutkan modul kemarin kan kita baru modul 3, sekarang kita masuk modul 4 dengan judul unit testing pembuatan white box gitu. Nah di sini pertama-tama kita seperti biasa ada pendahuluan ya. Apa itu white box? Nah white box ini tuh memerlukan evaluasi terhadap source code program gitu yang dibuatnya gitu. Nah apa bedanya dengan black box? Black box itu tidak memerlukan source code gitu, tetapi mengandalkan spesifikasi kebutuhannya tuh bagaimana gitu, fungsi-fungsinya gitu. Nah itu menggunakan black box. Nah, white box tuh lebih ke source code gitu, codingnya tuh bagaimana, logiknya tuh bagaimana. Nah itu tuh masuk ke white box gitu. Nah untuk spesifikasi perancangan pengujian di sini tuh ada namanya tuh test design specification gitu. Nah, si test design specification ini tuh dibuat berdasarkan respon software yang mungkin sering disebut kondisi pengujian gitu. Terus ada juga tes prosedur specification. Itu tuh melibatkan beberapa kasus pengujian yang mendefinisikan aksi yang diperlukan untuk mengeksekusi pengujian. Disebut juga skenario pengujian atau test script gitu, test procedure ini tuh. Nah, kalau test case ini itu dibuat untuk melihat respon perangkat terhadap kumpulan data gitu, yang berisi nilai masukan, kondisi awal, harapan hasil, dan kondisi akhir eksekusinya itu bagaimana gitu. Nah, pengujian white box ini tuh berdasarkan conditional coverage yang isinya tuh memastikan statement kondisional gitu, seperti if, while, for gitu. Dengan hasil bolehan gitu, true atau false gitu si pengujian white box ini tuh. Nah, terus poin kedua tuh ada mempertimbangkan semua kemungkinan kombinasi kondisinya tuh bagaimana gitu saat diujinya. Nah mungkin dari slide itu mungkin saya segitu. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana pengujian white box terhadap project kelompok kami gitu yang kami buat di laporannya gitu. Nah, kita masuk ke sini. Nah ini hasilnya. Pertama itu kami ada fungsi login gitu. Berikut ini sintaksnya tuh sudah semua dari coding dari atas sampai fungsinya. Nah ini sintak pertama 2, 3 sampai 11. Dan itu diagramnya ya, diagramnya. Nah di sini ada rumus untuk mengukur tingkat kompleksitasnya gitu terhadap si sintaks ini tuh atau si fungsi login ini tuh. Nah rumusnya RG dikurangi node plus 2 gitu. Sudah disebutkan di sini tuh ada 11 RG gitu. Dan node itu ada 10 bisa dihitung. Si bulat-bulat ini tuh disebutnya sebagai node gitu. Kebalik. 11-nya node, edge-nya 10 gitu. Si edge itu bisa disebut si alurnya gitu, si garisnya tuh. Nah, itu tuh ada 10 gitu. Nah, maka pad-nya tuh ada 3 gitu. Nah, menghasilkan pad gitu si rumus ini tuh. Mungkin
seperti itu saja ya untuk pada modul keempat ini, unit testing di whitebox ini tuh seperti yang dijelaskan gitu. Si blackbox yang sebelumnya tuh kita tuh jika kita tuh pengujinya tuh tidak bisa melihat source code gitu. Nah, itu tuh kita bisa menggunakan blackbox gitu. Nah, jika si source code-nya ada gitu, kita bisa buka source code-nya, kita bisa uji menggunakan whitebox gitu. Seperti tadi gitu, kita bisa menguji kompleksitasnya tuh menggunakan rumus VG sama dengan E kurang N plus 2. Nah, itu tuh rumus mengukur kompleksitas gitu. Mungkin itu, terima kasih untuk modul keempat ini. Sekian, lanjut kita ke modul kelima. Oke guys, kita balik lagi ya. Di sini lanjut pada modul kelima ya. Sebelumnya kan ada modul 4 pengujian whitebox. Sini kita lanjut ke modul kelima. Di sini juga masih dalam pengujian whitebox gitu. Modul 5 itu berjudul Automation Unit Testing gitu. Unit testing itu termasuk ke dalam whitebox gitu. Pengantar PP unit. Nah, seperti biasa pendahuluan. Unit testing ini adalah pengujian fungsi, kelas, interface, prosedur, dan aplikasi yang bersifat kode gitu. Dibuat oleh programmer untuk memastikan kode itu memenuhi persyaratan gitu. Nah, si assertion ini itu adalah tulang punggung dalam pengujian gitu. Si assertion ini predikatnya tuh true atau false gitu. Statementnya tuh. Nah, dalam program predikat true false statement dalam program untuk menunjukkan bahwa pengembangan berpikir predikat selalu benar gitu. Nanti bisa dicontohkan pada programnya, pada laporan saya. Terus ini contoh assertion yang lain tuh ada assert true, assert false, terus ada assert array has key, assert equal, assert false, assert same, assert true gitu. Banyak lah. Di sini lanjut latihan pada praktikumnya tuh kami tuh menginstalasi PP unit gitu. Pertama tuh kita membuat folder dulu gitu. Yang mengarahkan directory untuk mengunduh resource PHP melalui Composer gitu. Nah, terus setelah itu tuh kita setting path dulu gitu di environment variable gitu di pada komputer masing-masing. Terus cek apakah PHP unit sudah terinstall atau belum. Nah, di sini saya sebelumnya pada praktikum sebelumnya saya sudah menginstal PHP unit. Nah, di sini saya akan memperlihatkan gitu. PHP unit itu sudah terinstall di komputer saya gitu dengan verifikasi instalasi PHP unit itu gitu. Sekarang kita buka CMD command prompt. Bentar. Sini kita buka cari dulu directory pada folder XMPP yang digunakan pada instalasi PHP unit sebelumnya gitu pada praktikum di lab gitu. Di sini kita bisa buka htdocs, cari yang namanya PHP unit, masuk vendor, masuk ke folder bin. Nah, di sini baru kita ke command prompt. Nah, di sini kita bisa mengecek apakah PHP unit sudah terinstall atau belum. Nah, bisa dilihat sini saya sudah menginstal PHP unitnya gitu. Dengan versi 8.2 gitu. Dan mungkin untuk si pengujiannya, nah ini tuh ada latihannya gitu, latihan pada praktikumnya gitu. Nah, pertama tuh ada testing outputnya tuh. Jadi kita untuk testing output tuh kita membuat file bernama output test.php untuk menguji output menggunakan expect output string gitu. Terus ada error output gitu. Terus kita ada array hash key gitu. Sekarang kita lanjut ke laporannya gitu. Nah, ini untuk laporannya. Nah, ini untuk testing output yang sebelumnya dia diperintahkan gitu. Nah, ini tuh hasilnya seperti ini. Pertama kita ada berapa lama si pengujiannya berlangsung, memakan berapa
memori, dan ada satu kesalahan gitu. Nah, setelah ada rangkumannya gitu, si tesnya tuh ada 2 kali tes, jumlah assertionnya ada 2 dan kesalahannya tuh ada 1 gitu. Nah, mungkin itu sih yang bisa disampaikan untuk modul ke 5 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke modul ke 6 ya. Oke guys, kita lanjut ke modul 6 ya. Pada praktikum pada presentasi atau pengulangan materi pengujian praktikum pengujian perangkat lunak. Astagfirullah. Nah, di sini tuh modul 6 tuh berjudul automation unit testing gitu. Tapi yang tadi itu kan pengantarnya. Nah, sekarang tuh masuk ke pengujian kelasnya gitu menggunakan PP unit. Nah, sini tuh seperti biasa pendahuluannya. Nah, ada yang namanya test driver gitu. Si test driver ini apa? Test driver ini tuh program utama yang memanggil unit yang akan diuji gitu. Terus menyiapkan data masukannya. Nah, si stop ini tuh kode tambahan gitu untuk mensimulasikan fungsi unit yang lain yang belum selesai gitu. Nah, si stop ini tuh bertanggung jawab memberikan nilai kembali gitu. Biasanya tuh konstan gitu nilai kembalinya. Nah, ini tuh latihan pada praktikum gitu. Yang kami kerjakan atau yang saya kerjakan pada kemarin pas waktu di lab gitu. Pertama tuh kita ada stub itu membuat myclass.php dan stubtest 1 untuk mendemonstrasikan penggunaan stub dengan create mock gitu dan will return gitu. Terus kita ada testable class, terus ada string, terus ada true or false, terus magic, terus ada mix test class gitu. Nah, untuk hasil si latihannya tuh ya bisa kita lihat pada laporan yang saya buat. Aduh. Nah, ini lihat ada modul 6 PHP unit. Yang pertama tadi kita kan pengujiannya tuh stub ya. Nah, si langkah-langkahnya tuh buat dulu nih file baru seperti yang di directory mengecek PHP unitnya di folder bin dengan kelas bernama tuh myclass.php gitu. Kalau dilanjut ini tuh nah ini kodenya gitu. Ada kelas terus ada fungsi myMethod dengan return value-nya hello gitu. Terus buat baru di folder win dengan nama stubtest 1 gitu. Nah, si stubtest 1 ini itu untuk menguji gitu. Untuk mengetes gitu. Terus setelah membuat si stubtest 1 ini tuh kita uji gitu seperti menggunakan PHP version menggunakan PHP unit gitu. Nah, ini hasil dari latihan stub gitu. Bisa kita lihat tuh ada dengan di CMD-nya tuh menggunakan prompt PHP unit tuliskan gitu file yang akan ditesnya gitu. Nah, di sini tuh si stubtest 1 ini tuh menghabiskan waktu 0,18 detik dengan menghabiskan memori 8 MB gitu. Dengan hasil 1 tes dan 1 assertion, tidak ada error gitu. Ini tuh untuk stubtest. Ini waktu diganti gitu. Kalau nggak salah ada yang diganti pada latihannya gitu. Pertama ada kode pertama terus dirubah ke kode baru gitu. Nah, ini hasilnya. Mungkin sama aja sih. Tuh. Ada makanya saya menulis sebelum dan sesudah gitu. Oh, ini nih. Nah, ini ada di penjelasan ada analisis saya gitu. Terus ada testable class yang tadi sebelumnya disebutkan. Nah, ini hasilnya untuk table testnya. Mungkin ini lebih cepat ya tesnya. Tuh.
Terus ada latihan 2 true all false, boolean gitu. Ini tuh. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau ini tuh eh ada error gitu, ada kesalahan gitu. Ada error dan ada satu kesalahan gitu. Nah, di sini tuh si tesnya tuh ada 2 gitu. Dan hasilnya tuh cuma 1 dan error 1 dan kesalahannya tuh 1 gitu. Ini tuh untuk true or false. Nah, mungkin itu saja ya untuk pada modul 6 ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lanjut pada modul 7. Kita lanjut ke modul 7. Pengulangan materi ya. Itu saya akan menjelaskan materi di modul 7 ini di praktikum pengujian perangkat lunak dengan judul integration testing. Seperti biasa ini. Kita tuh ada tujuan atau kita tuh sebelumnya tuh kan memakai pendahuluan. Di sini tuh tujuan gitu. Integration testing tuh apa gitu. Nah, di sini tuh tujuannya tuh memeriksa apakah hasil penggabungan itu telah sesuai kebutuhan atau tidak atau belum. Terus mencari potensi kesalahan yang mungkin terjadi gitu. Yang dilakukan setelah 2 unit atau lebih digabung dan unit-unit tersebut sudah lolos unit testing itu. Nah, jika sebelum lolos unit testing tuh, jika tidak lolos unit testing maka tidak bisa bukan tidak bisa mungkin sulit gitu untuk dilakukan integration testing gitu. Terus ada fokus pengujian integrasi adalah pada sekumpulan komponen atau unit yang sudah terintegrasi gitu. Bagaimana kita tahu sudah terintegrasi? Nah, dilakukan dulu menggunakan unit testing gitu. Tujuan utamanya itu mendeteksi kegagalan gitu. Si integration ini tuh pada interface atau saat terjadi keterhubungan antar komponen atau bisa juga antar modul. Dan si hasil pengujiannya itu, integration testing itu, semua unit terintegrasi dan tidak ada cacat pada pertukaran pesan di semua interface. Mungkin yang maksud pertukaran pesan tuh pertukaran data gitu. Nah, ini tuh ada latihan praktikumnya gitu. Waktu saat saya di lab gitu. Nah, pertama tuh kita ada kelas diagram dulu nih. Nah, di latihannya tuh kita tuh lihat dulu nih, tampilkan dulu nih kelas diagramnya tuh, terus analisa dan tulisin dulu nih semua relasinya buat di dalam tabel gitu. Terus analisa semua relasinya di antar modulnya tuh dan analisa juga relasi pada grafik user interface-nya gitu. Nah, dalam proses pengujiannya buatlah test case tapi menggunakan yang black box testing gitu. Terus kita tuh mendaftarkan rancangan interface-nya gitu, yang akan diujinya itu apa aja gitu. Nah, terus kita membuat kasus ujinya gitu. Dengan include, bukan dengan include, harus gitu. Yang berkomunikasi ke basis data, terus ke hardware-nya bagaimana, terus third party-nya tuh bagaimana gitu, menggunakan apa gitu. Nah, di sini tuh saya akan melihatkan gitu hasil dari latihan praktikumnya gitu. Dan ini tuh berkelompok gitu si laporannya gitu. Tuh, ini ada terlihat modul 7, ada nama anggota kelompok saya. Nah, ini pertama kita kan menampilkan dulu nih kelas diagramnya dulu nih. Nah, ini kelas diagramnya. Nah, ini penganalisaan antar relasi gitu. Pertama kan kita ada user nih. Kita paling atas ada class user, terus ada invoice, ada chart, ada produk dan ada report gitu. Kelasnya tuh di sini kita ada 5 gitu, 5 kelas. Nah, si user ini tuh hubungannya dengan invoice tuh one to many gitu. Terus si produk kepada chart ke kelas chart gitu itu one to many juga. Terus produk ke report one to many, invoice ke chart itu tuh one to many. Terus
invoice to report tuh one to many juga. Nah kalau ini user ke produk tuh one to one gitu. Nah si user itu dapat mengelola si data produk gitu. Dan itu relasi antar modulnya gitu. Kalau antar modul tuh kayak filenya gimana gitu, index PHP, terus ini login ke index PHP itu bagaimana gitu relasinya, dan kita tuh salah dilakukan juga pengujiannya juga gitu. Ini tuh menggunakan black box testing gitu. Terus ini antar komponen gitu. Kayak third party-nya kayak tadi disebutkan, terus database-nya apa, terus ya begitulah. Dan ini graphic user interface testingnya gitu, kayak halaman login tuh ada button apa gitu, seperti itu. Nah ini untuk test case-nya. Nah ini tabel test case-nya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada modul ke-7 ini. Sekian. Kita lanjut ke modul 8 ya. Kita sisa 2 modul lagi, 2 modul terakhir. Terima kasih. Oke, di sini kita lanjut di modul ke-8 ya. Dengan judul sistem testing, pembuatan skenario dan implementasinya itu bagaimana gitu. Nah, pertama-tama kita masuk di pendahuluan dulu gitu. Pendahuluannya itu pengujian performansi dan atau kinerja gitu. Si ini tuh berkaitan dengan seberapa baik performa aplikasi berjalan pada environment hardware gitu. Terus ada stress testing tuh. Stress testing itu apa? Si stress testing itu menguji nilai-nilai ambang sistem secara keseluruhan gitu, software dan hardware-nya gitu. Misalnya kita menginputkan beberapa banyak gitu untuk fungsi create gitu, atau di create itu fungsi create atau tambah produk. Misalnya kalau kami mengujinya misalnya 5 produk gitu. Nah itu tuh kita tuh misalnya 5 menginputkan 5 data. Nah itu tuh kita bisa ngetes itu stresnya tuh bagaimana gitu. Terus pengujian konfigurasinya bagaimana, terus ada pengujian keamanan gitu. Ini tuh bertujuan mengetahui aspek keamanan sistem itu bagaimana gitu. Terus ada pengujian recovery gitu. Si pengujian recovery ini tuh berfokus terhadap kemampuan sistem untuk kembali ke kondisi semula gitu, sebelum terjadinya kegagalan gitu. Nah untuk latihan praktikumnya pada waktu itu di lab gitu. Di sini tuh kami membuat Catalon Studio gitu. Menginstalasi Catalon Studio gitu. Kita bisa mendownloadnya di website resminya dari Catalon, atau tidak kita bisa mendownload versi yang lebih lawas itu, lebih lama di GitHub gitu. Nah pertama kita jalanin dulu Catalonnya berbentuk bertipe file exe gitu. Terus ikuti gitu runtutan instalasinya bagaimana, dan kita mendahului juga di dalamnya tuh beberapa. Terus kita ada dilanjut ke aktivasi gitu, atau login atau enggak register gitu untuk masuk ke aplikasinya gitu. Terus install website yang mumpuni atau mendukung lah gitu si web testing ini gitu. Misalnya si Catalan itu merekomendasikan tuh untuk menggunakan Google Chrome gitu. Soalnya si Google Chrome ini tuh sudah ada web testnya gitu. Nah sekarang kita tugasnya tuh, ini tuh tugas kelompok ya. Si tugasnya tuh kita melakukan pengujian menggunakan tabel yang diberikan gitu. Ya, yang di dalam tabelnya itu ada pengujian performansi gitu, terus ada stress testing, pengujian konfigurasi, dan pengujian keamanan itu bagaimana gitu. Nah mungkin segitu untuk modul 8. Nah mungkin di sini saya akan memperlihatkan gitu contoh menggunakan Catalan gitu. Nah sebelumnya saya sudah menggunakan ini tuh di lab. Nah sini tuh saya sudah merecord untuk web testnya tuh bagaimana. Untuk alur tuh di sini ada terlihat ada 1 2 3 sampai ke 5 menggunakan record web. Nah mungkin di sini akan saya mengetes hasil itu bagaimana gitu. Bisa dilihat. Nah ini berhasil. Nah
Itu untuk fungsi login aja gitu, saya mengetesnya. Mungkin itu saja sih untuk modul 8 ya, yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya implementasikan gitu. Dilanjut ke modul terakhir ya. Sekian, terima kasih. Wassalam. Oke, di sini kita akan menjelaskan modul terakhir di praktikum pengujian perangkat lunak. Modul 9 ya. Nah, sekarang modul 9 itu berjudul User Acceptance Testing. Apa itu User Acceptance Testing? Definisinya tuh dengan tujuan keseluruhannya tuh untuk memastikan aplikasi bekerja pada tingkat yang dapat diterima oleh pelanggan atau enggak user atau enggak klien, siapa sajalah yang yang akan diuji yang akan menggunakan si softwarenya gitu. Terus ada menguraikan rencana rinci untuk pengujian penerima pengguna gitu. Nah, si rencana ini tuh digunakan untuk merekam tanda tangan pelanggan dari skenario yang didokumentasikan gitu bagaimana. Terus ada skrip kasusnya gitu. Pengujian terperinci akan digunakan untuk merekam hasil-hasil pengujian pengguna gitu. Nah, di testing user assessment ini tuh ada namanya yang testing requirement dan ada testing schedule. Kalau testing requirement itu tuh ada lokasi dan waktu pengujiannya gitu. Terus ada peserta pengujiannya yang akan menerima instruksi dan melakukan fungsi bisnis normal gitu. Terus ada test script gitu atau enggak test case gitu. Skenario itu udah dibuat gitu yang sebelumnya tuh. Nah, ini tuh harus disiapkan sebelum UAT dimulai gitu. Terus si peserta tes ini tuh akan melakukan tes dan mendokumentasikan hasilnya gitu. Terus si testing schedule ini tuh semua fungsionalitas dan data ujian itu akan diimigrasikan ke lingkungan pengujian sebelum UAT gitu. Terus ada tabel jadwal pengujiannya gitu. Di dalam tabelnya itu ada aktivitas, tanggung jawab utama, dan tanggalnya tuh kapan gitu untuk pengujiannya. Nah, ini tuh tugas dan latihan gitu. Di modul 9 ini tuh si tugasnya tuh ini tuh untuk kelompok juga gitu. Tugas itu ada membuat tabel kandidat user, membuat tabel testing, terus membuat skenario pengujiannya gitu. Dengan di tabelnya tuh ada hasilnya gitu, diterima, ditolak, atau diterima dengan catatan gitu. Terus si latihannya tuh ada pengujian use case gitu, pengujian login user gitu, dengan contoh tabel hasil uji gitu, data normal dan data salah. Nah, untuk melihat hasil latihan dan tugas satu bagaimana, kita tuh saya akan memperhatikan gitu si laporan kelompok yang kami buat gitu. Nah, ini modul 9 bisa dilihat. Nah, judulnya itu user acceptance testing. Nah, itu untuk kegiatan praktikumnya nih. Nah, ini untuk pengujian performansi atau kinerjanya gitu. Nah, ini tabelnya gitu, tabel UAT-nya tuh seperti ini gitu. Ini tuh bukan tabel UAT, seperti tabel case. Nah, ini modul uji 1 dengan fungsi login. Ini contoh inputannya bagaimana, terus apa yang diharapnya tuh bagaimana, terus pengamatannya tuh atau analisisnya tuh bagaimana gitu. Sampai ke modul 14 gitu. Nah, ini untuk tugasnya gitu. Ada tabel kandidat gitu. Nah, untuk ini tuh anggota kelompok saya gitu menjadi kandidat juga gitu. Soalnya kita di lab tuh disuruh asisten lab itu ya kelompok sendiri aja gitu kandidatnya gitu. Jadi untuk tabel schedule testingnya gitu. Dan itu tuh kesimpulannya gitu. Untuk UAT itu harus ada kesimpulannya. Nah, kalau ini kan ada diterima dengan catatan nih, terus ada diterima seperti biasa, terus ada yang ditolak. Kalau ditolak itu contohnya seperti ini gitu.
Ini untuk kebutuhan non fungsional itu surveinya gitu. Critical test ratio. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan di modul terakhir ini untuk modul 9 gitu. Mungkin mohon maaf ya jika banyak salah kata atau ada penjelasan atau salah kalimat. Mohon dimaafkan. Di sini saya hanya mengulang materi, mengingat-ingat kembali materi yang sebelumnya diajarkan dan saya implementasikan gitu. Terima kasih sebelumnya. Mungkin saya tutup saja ya untuk pengulangan materi ini itu atau mempresentasikan seluruh materi selama kegiatan praktikum masalah di mata kuliah praktikum pengujian perangkat lunak gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.